Pemirsa, Presiden Klub Arema FC memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus Kanjuruhan. Selain itu, Direktur Operasional PT LIB juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur siang ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Adi. Apa yang ingin didalami penyidik pada pemeriksaan kali ini? Ya, Vera, memang hari ini dijadwalkan sebelumnya ada 15 orang yang diperiksa sebagai saksi di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Nah, salah satunya tadi yang hadir adalah Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana. Tadi Gilang tiba di Mapolda Jawa Timur pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan ini langsung masuk ke ruang Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Tadi ketika awak media menanyakan sebenarnya apa kemudian agenda pemeriksaan terhadap dirinya pada hari ini, Gilang enggan berkomentar dan meminta awak media untuk menunggu sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Dan saat ini pemeriksaan terhadap Presiden Klub Arema ini masih terus berlangsung sejak ia masuk tadi pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Namun kalau kita melihat begitu ya, postingan dari Presiden Klub Arema di media sosialnya beberapa waktu terakhir, ia sempat mengungkap bahwa dirinya mendukung penuh pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan ini agar para korban ini juga mendapatkan keadilan dan kemudian kasus ini bisa dibuka terang benderang. Dan sebelumnya ia juga menyatakan bahwa tim manajemen Arema FC ini beberapa waktu terakhir ini telah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa pihak manajemen akan kooperatif dan akan mengikuti setiap proses, khususnya proses hukum yang saat ini terus berlangsung, termasuk pemanggilan terhadap dirinya pada hari ini. Lalu selain Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana, tadi kami juga melihat kehadiran dari Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB yaitu Sujarno. Sujarno tadi datang lebih awal sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada kuasa hukum Sujarno yaitu Rohmat Amrullah dan dikatakan bahwa pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan ketiga terhadap Direktur Operasional PT LIB tersebut. Yang ingin didalami oleh penyidik adalah berkaitan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan juga yang berkaitan dengan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap verifikasi stadion dan juga yang berkaitan dengan hak-hak penonton. Dan saat ini pemeriksaan terhadap Direktur Operasional PT LIB saat ini masih terus berlangsung di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Berikut kita simak bersama pernyataan dari kuasa hukum dari Sujarno. Pak Sujarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya. Jadi pendalaman terhadap pasal 103 Undang-Undang Keolahragaan. Jadi soal hak penonton, tanggung jawab, termasuk tanggung jawab verifikasi stadion ini menjadi tanggung jawab. Ini pemeriksaan keberapa? Yang ketiga. Tapi pemeriksaan hari ini tetap saksi kan, Mas? Masih saksi. Beberapa menit yang lalu, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto ini juga telah memberikan keterangan kepada awak media dan dikatakan dari 15 orang yang sebelumnya dijadwalkan dipanggil, baik dari steward, PT LIB dan juga PSSI, yang hadir pada hari ini hanya 14 orang. Satu orang yang mangkir adalah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Tadi disampaikan oleh Kabid Humas bahwa Muhammad Iryawan atau Ketum PSSI ini beralasan ada agenda PSSI dan juga agenda FIFA yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan di Mapolda Jatim nanti pada tanggal 3 November 2022. Kalau kita melihat begitu ya, alasannya memang hampir sama dengan alasan penundaan pemeriksaannya pada pekan lalu. Dan kita masih akan menunggu begitu seperti apa pemeriksaan-pemeriksaan yang saat ini berjalan dan nantinya juga masih akan ada pemeriksaan terhadap Iwan Bule pada pekan depan. Vera. Ya, Adi, apakah ada kemungkinan tersangka baru dengan adanya pemeriksaan hari ini? Ya, Vera, terkait dengan kemungkinan tersangka baru ini selalu ada, Vera. Karena ini memang sudah disampaikan sejak awal begitu oleh sejumlah pejabat dari kepolisian begitu ya. Mulai dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada saat pengumuman tersangka juga mengatakan
tidak menutup kemungkinan tersangkanya akan lebih dari 6. Lalu kemudian ini juga disampaikan kembali oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, dan juga pada saat itu Brigjen Pol Andirian yang saat itu menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Dan tadi kami juga menanyakan hal yang sama kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan dikatakan ya mungkin namun Kabid Humas belum menjawab secara pasti begitu ya, apakah pemeriksaan kali ini berkaitan dengan penambahan tersangka atau tidak. Namun yang pasti tadi disampaikan oleh Kabid Humas bahwa pemeriksaan ini dilakukan karena penyidik ingin mengetahui adanya peran lain dalam tragedi Kanjuruhan itu, atau juga berkaitan dengan ada subjek hukum lain yang saat ini sedang disidik di Mapolda Jawa Timur. Kita akan tunggu nanti apakah kemudian ini adalah indikasi adanya tersangka baru atau tidak. Mengingat sebenarnya untuk berkas dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian begitu ya, ini sudah dilimpahkan ke JPU atau sudah pelimpahan tahap 1 pada hari Selasa kemarin. Dan berkas yang dilimpahkan ke JPU ada 3 berkas. Yang pertama adalah berkas dari Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Lalu kemudian juga berkas dari Panpel, baik itu Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Ketiga orang dari sipil ini dijerat pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Selain itu berkas yang terakhir adalah berkas dari 3 anggota polisi yang bertanggung jawab terkait dengan gas air mata yang ditembakkan pada saat itu ke stadion. Dan 3 anggota polisi ini dijerat dengan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Mapolda Jawa Timur. Kembali ke studio. Vera. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.